Ingin kaya itu dosa, tapi kekayaan adalah janji Tuhan bagi orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Keinginan bisa saja mengingini sesuatu yang bukan miliknya karena ingin kaya, lalu mengingini yang bukan haknya. Maka kitab Yakobus berkata ingin kaya itu dosa. Namun Tuhan Yesus memberi kita janji hidup yang berkelimpahan, karena tujuan Tuhan Yesus menghancurkan kutuk dan memberi kita kasih karunia-Nya. Yohanes 10 ayat 10. Dan Tuhan Yesus tidak bisa ingkar atau menyangkali firman-Nya jika kita melakukan bagian kita. Orang yang tidak bertuhan pun jika berusaha akan menuai hasil, apalagi kita yang mengandalkan Tuhan. Apa itu roh takut akan Tuhan? Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hanya anak Tuhan yang bodoh. Apa saudara? Hanya anak Tuhan yang bodoh yang pengen kaya. Karena kekayaan bukan sesuatu yang harus kita ingini. Karena Alkitab berkata orang yang ingin kaya akan jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Tapi hari ini berita baiknya buat saudara. Kekayaanlah janji Tuhan. Saya bersyukur masih ada satu orang yang bilang amin. Kekayaan tidak boleh menjadi sesuatu yang diingini. Karena Alkitab saya udah bilang orang yang ingin kaya akan jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Tapi berita baiknya, kekayaan adalah janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan adalah janji Tuhan. Dan Alkitab udah bilang, ini ayatnya. Walaupun sekarang banyak perdebatan, kalau ada pendeta yang bilang anak Tuhan akan diberkati, wah, teologi kemakmuran. Kalau saudara nggak percaya saya, iseng-iseng ketik di Google atau di YouTube, teologi kemakmuran. Ribuan pendeta nyerang teologi kemakmuran, teologi kemakmuran, teologi kemakmuran. Dan kadang-kadang bingung, apa yang sedang dia serang. Buat saya sederhana. Ingin kaya itu bodoh. Ingin kaya itu bodoh. Karena ingin kaya membuat saudara jadi orang yang jahat. Ingin kaya membuat saudara menghalalkan segala cara. Tapi yang saya mau bilang, anak Tuhan tidak boleh ingin kaya. Tetapi berita baiknya, Tuhan ingin kau kaya. Karena ternyata kaya itu bukan bagian dari keinginan yang harus kita miliki. Kalau ada saudara yang ingin kaya di sini, cepat bertobat. Kalau perlu hubungi Pak Eli, baptis ulang, saudara. Tapi bilang sama Pak Eli yang dibaptis cuma kepala, badannya nggak usah. Badannya udah bertobat, cuman otaknya yang masih kotor. Jadi dicelup-celup aja kepalanya 7 kali, saudara. Karena orang yang ingin kaya akan jahat. Bahkan bahasa saya bilang orang yang ingin kaya bisa bengis. Saya dikirimin teman saya kemarin link berita. Ada adik bunuh kakak atau kakak bunuh adiknya hanya karena warisan, saudara. Orang ingin kaya jadi bengis. Tetapi berkatnya adalah Tuhan ingin kau kaya. Lalu pertanyaan saya, lalu saya yang kekurangan berarti gak diberkati Tuhan? No. Yang Tuhan mau selalu ada kemajuan berarti dalam hidup. Tapi kuncinya di sini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan hidup. Artinya, kalau kita hidup rendah hati, kita takut akan Tuhan, kita jalan menurut apa yang Tuhan mau, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Apapun yang kita jalani, biarlah kita punya roh yang takut akan Tuhan. Saya nggak mau mempermalukan Tuhan. Jadi jangan bilang, oh takut akan Tuhan, oh takutan gitu sama Tuhan. Bukan.
Kita nggak mau mengecewakan Tuhan. Kita nggak mau berontak pada aturan Tuhan. Kita mau selalu melakukan apa yang Tuhan sukai. Maka Alkitab bilang, kekayaan, kehormatan, kehidupan. Artinya, hidup yang bermanfaat, hidup yang jadi terang, hidup yang berkualitas, hidup yang memuliakan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri.